warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita awali dengan doa dulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selanjutnya silakan dicek sampai kanan kiri teman kalian siapa yang nggak masuk hari ini. Adi dulu, siapa yang nggak masuk? Nabil, awas, Gembo. 4 anak ya yang nggak masuk berarti. Awas, pil-pil. Itu tanpa keterangan itu ya. Abdul. Ini nggak masuk. Adin. Jadi minggu kemarin kita telah belajar tentang jual beli. Ada yang masih ingat ya jual beli itu apa? Jual beli itu mana? Nawar. Ya. Cara bahasa dalam bahasa Arab jual beli berarti ambayu, yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu secara jelas, memberikan sesuatu. Oke, kita tarik dulu. Terus ada juga rukun dan syarat jual beli. Ada yang namanya rukun dan syarat jual beli. Ada yang masih ingat nggak berapa rukunnya? Rukun syaratnya ada 3. Sebutkan. Penjualnya itu penjual dan pembeli. Terus objek yang dijual belikan, sama akad jual beli. Jadi ada 3. Oke, Oke, berarti pelajaran kemarin sudah paham semua ya? Nah, untuk pelajaran kali ini kita bahas selanjutnya yaitu hutang piutang dan riba. Kenapa sih kita kok belajar hutang piutang dan riba? Nah, di sini ada tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, tentu menjelaskan pengertian baik itu hutang piutang dan juga riba. Terus yang kedua, yaitu menjelaskan jenis-jenis dan hukum riba dalam Islam. Ada juga contoh atau praktik hutang piutang, dan yang terakhir tujuannya yaitu untuk agar kita bisa menghindari riba itu kayak gimana. Ya kita tidak terjerumus pada perbuatan riba tadi. Nah, sekarang untuk yang hutang piutang sebelumnya, aku mau tanya di sini siapa yang pernah utang? Saya. Utang apa? Berapa itu? Berapa ya? Tahu nggak definisi utang itu apa? Definisi utang itu gimana kita meminjam uang, pinjam uang dan kita dikembalikan. Kembalikannya itu beda sama. Oke, seperti itu ya. Oke, betul. Utang piutang seperti itu. Jadi saya kira paham ya, utang piutang sudah biasa di tengah kita. Ya, oke. Nah, di sini ada hukum hutang piutang. Saya mau tanya, kira-kira hukum hutang piutang itu yang mana? Boleh. A. Yang mana? A. Yang jawab A siapa? Saya. Yang coba nggak ngacung mana? Hutang piutang hukumnya apa? Coba kalau hutang piutang hukumnya apa? Guna. Kenapa kok guna? Soalnya kita juga sering membutuhkan uang, tapi nggak ada uang ya kita utang. Iya. Jadi guna ya. Nah, jadi gini teman-teman. Hukum hutang piutang di sini itu merupakan hukumnya. Jadi nggak ada yang salah di sini itu. Hukum piutang benar tadi kata Mas siapa tadi? Masnya namanya siapa? Billy. Ya.
Iku Ya, Mas Billy kan. Mas Billy bapaknya. Bagaimana ya? Terima ya. Nah itu nggak salah jawabannya. Tapi hukum asal dari utang piutang itu mubah atau boleh. Nah kenapa kok ada 4 hukum mas di sini? Jadi hukum mubah itu yang pertama bisa berubah menjadi sunnah, bisa menjadi wajib dan haram. Ada yang bisa menjelaskan kenapa nggak bisa berubah? Soalnya sunnah itu kalau kita miskinnya ada uang kayak contoh dijelasin tadi sama Mas Ya. itu. Terus bisa jadi wajib misal kita utang buat bantu orang lain juga. Lah bedanya miskin sama bantu orang lain apa? Loh, beda Mas. Miskin kan kita emang harus dibantu. Sementara bantu orang lain nanti kita punya tapi nggak ada barangnya buat bantu. Gitu. Kalau kita bantu orang miskin itu termasuk wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau mbak, Kalau yang wajib itu seperti zakatnya, zakat dulu. gitu. Nah, iya. Terus bisa jadi haram, misal riba. Bisa jadi haram. Riba itu gimana? Apa? Bisa jadi haram kok bisa riba ini ya? Soalnya gini, misal aku utang hari ini ya, Ya, siapa namanya? enggak, aku utang nih, aku nyalang 2.000. Oh. Nah, tiba-tiba besok dia nyuruh kembali 4.000, itu kan haram. Oh, itu beda lagi. Aku nggak bisa beda. Itu bukan hukum hutang piutangnya, tapi hukum ribanya yang haram. Jadi gini teman-teman, hutang piutang itu bisa menjadi haram ketika tujuannya itu untuk kemaksiatan. Misal di Bimo pinjol ke Dika, tujuannya buat apa? Misal judi, pinjol, kan bisa kemaksiatan kan? Nah itu jadi haram. Nah kalau untuk menjadi riba itu beda lagi, nanti kita bahas. Oke, seperti itu. Nah, kan tadi hukum hutang piutang kan bisa bebas, sunnah, wajib, sama haram. Tapi mengembalikan hutang hukumnya wajib. Ya, wajib. Nah, sekarang saya mau nanya, semisal siapa Mas Billy tadi? Meru itu utang ke Bimo sebesar 50.000. Dia itu ingin mengembalikan ke rumahnya Bimo, tapi di tengah jalan dia menemukan seorang pengamen, dan pengamen itu kan juga bertuang. Nah, tapi dia bawa uangnya itu pas 50. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Bimo? Dia menolong pengamen tersebut atau bayar hutang? Menolong juga kan bisa dibayar besok kalau ada. Apanya? Utangnya. Hutangnya? Juga ada yang uang lagi, mendingan bantu yang lagi membutuhkan aja. Tapi maksudku itu membutuhkannya itu enggak seberapa penting. Ya kan memang biasa di pinggir jalan itu. Pengaitannya dia. Sebaiknya kalau si pengamen itu misal beli bahwa yang kedua itu ada Kan dalam Islam kita kan dianjurkan untuk sedekah, sedekah dengan pengamen, dan Allah sangat mencintai. Tapi di sisi lain kita juga ingin bayar hutang tadi, mana yang lebih jauh. Kan ini bilangnya pengamen tadi ya. tergantung juga sih Mas. Kan kalau kan sunnah bayar utang wajib. Berarti lebih baik mendahulukan yang wajib. Wajib. Oke, berarti utang dulu. Utang dulu. Sama. Oke, berarti benar teman-teman. Jadi ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan tadi, yang pertama sedekah atau bayar utang, kita lebih memprioritaskan bayar utang. Saya kenapa? Hukumnya wajib. Kan kita nggak tahu kita dipanggil ke atas kapan. Nah kalau kita punya hutang nggak dibayar, nah setelah dipanggil oleh yang maha kuasa kan kita bayar hutang terlebih dahulu. Meskipun sedekah juga dicintai oleh Allah, tapi kita menunaikan yang wajib terlebih dahulu itu. Oke, next. Nah, ini ada rukun dan syarat kurang lebih sama teman-teman. Seperti jual beli kemarin. Yang pertama ada 2 orang, yaitu yang utang dan
kedua ada barang yang dihutangkan. Yang ketiga baru akad. Ingat, bukan akad nikah loh ya. Soalnya zakobul itu bukan cuma di pernikahan. Zakobul itu kan sebuah lafaz yang menyatakan bahwasanya kita itu ingin utang atau ingin jual beli. Yang namanya akad itu sebuah ucapan, bukan cuma di pernikahan doang. Nah ini sebenarnya ada satu anjuran yang biasa teman-teman itu lupakan, sepelekan, yaitu dalam melakukan transaksi hutang piutang. Yang pertama itu menuliskan hutang piutang. Itu ibaratnya kita beli di Indomaret kan biasanya dikasih stiker gitu ya, bukti pembelian. Nah dalam hutang piutang itu sebaiknya dilakukan seperti itu. Apa fungsinya? Nah, dan kalau misalkan kita lupa, kita bisa melihat struk tadi, kita utang berapa, ke siapa, jumlahnya sekian. Yang kedua, dengan saksi, apa gunanya saksi? Untuk punya bedanya dengan menuliskan bukti tadi apa? Bedanya kalau saksi dengan kalian Mana? tanggal bukti ya itu Ya, nanti sudah dicatat sama pembayaran saksi di jadi misal aku punya uang terus aku lupa apa itu catatannya itu hilang Ya. catatannya jika ini bisa ngingetin gitu. ya seperti itu. Jadi saksi di sini itu fungsinya sebagai pengganti bukti catatan utang tadi. Kan kita nggak tahu ya, yang namanya kertas itu kan kadang iso lisut, sobek atau uang nggak tahu. Nah itu gunanya saksi. Nah ada lagi yang ketiga, itu jaminan. Ada tahu jaminan itu apa? Jaminan itu seperti Memberikan barang-barangnya kita berani. Contohnya. Tadi kan nah nanti situ tuh orangnya itu kan jaminan dan mau tuh langsung kayak mengisikan misalnya HP gitu. Ah. Nah itu tapi saya nggak tahu aja namanya itu. Gunanya apa jaminan? Agar kita mendapat janjinya. Ya seperti itu. Jadi tepuk tangan teman. Siapa namanya? Nah, jadi jaminan itu fungsinya untuk kita memiliki rasa tanggung jawab pada hutang piutang yang kita laksanakan. Jadi biar kita itu enggak meremehkan hutang piutang tadi. Saya jalan tangan, tak bawa tanah alitan. Soalnya enggak ada jaminannya. Dia itu enggak memiliki rasa tanggung jawab atas hutang tersebut kalau enggak ada jaminan seperti itu. Nah ini yang saya maksud tadi terkait riba. Riba itu kan suatu hal yang bisa disebabkan oleh hutang piutang. Nah dari pengertian bahasa kan lebih atau bertambah. Kalau istilah itu tambahan harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad tukar menukar antara harta dengan harta. Yang perlu digarisbawahi itu adalah tambahan. Ingat, riba itu tambahan. Jadi misalkan ya, aku pinjam ke Mukti 10.000. Nah, Mukti itu memiliki satu syarat. Aku boleh pinjam, tapi minggu depan harus dikembalikan dengan harga yang lebih tinggi. Itu termasuk riba apa enggak? Tidak. Hukumnya apa? Ada yang tahu dalilnya? Kok bisa menyebutkan haram? Karena jangan mau tanya sih riba hukumnya apa? Riba hukumnya apa? Masa nggak ada yang tahu hukumnya riba deh? Ada dalilnya apa? Kalian tahu riba itu haram dari mana? Mana coba saya bisa baca? orang masih Ya, 275. Allah ini jual beli dan dan mengharapkan kita. Wahallallahu wal bai'a wa harrama riba. Sudah jelas ya, Pak? Harrama riba itu mengharamkan riba. Jadi sudah jelas dalam
riba itu haram, sudah nggak boleh yang namanya riba, nggak boleh. Jadi sudah jelas ya, riba dalam bentuk apapun nggak boleh, haram. Nah ini ada macam-macam riba. Ada riba nasihat atau dan juga riba fadli. Yang riba nasihat itu tambahan yang disyaratkan atau ditentukan oleh pemerintah sebagai imbalan dari pendanaan atau tambahan bayarannya. Seperti tadi yang saya contohkan dengan bukti, saya utang 10.000, kembalinya itu lebih tinggi, tadi 12 atau 15. Soalnya ada penundaan, aku bayar besok di Maret atau bulan depan. Nah itu, tapi aku juga harus memberikan harta yang lebih banyak, lebih besar nominalnya daripada yang aku utang. Kalau riba padel itu tukar menukar barang dengan jenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya. Misal apa? Di mall itu memiliki sebuah pulpen. Sebuah pulpen itu seharga kilo. Itu seharga 2.000 misal. Terus jika itu punya pulpen seharga 3.000 itu kan sama, fungsinya sama, ukurannya sama, tapi beda harganya, jadi beda kualitasnya. Nah, seperti itulah salah satu praktek riba padel. Nah, untuk bisa lebih memahami, saya akan memberikan sebuah video. Nanti kalian silakan analisis problematika yang ada. Nomor 3 mana nomor 3? Nomor 3 nggak ada ini. Ada. Nggak tahu lah. Kalau diam semua nanti dia kedengaran. Nah, jadi di video ini kan dia tuh ceritanya utang besar berapa sih? Gak disebutkan ya, karena dia mau beli emas buat nikah, tapi dia itu menggadaikan HP-nya, diberikan sama si jangan pakai baju korek ini jadi Jawa itu tempat jajan Jawa. Nah itu yang pertanyaannya, kira-kira boleh apa enggak? Boleh. Enggak, kenapa boleh? Karena dia mau pegang jaminan akhirnya untuk dia jadi penanggung utangnya. Oke, boleh. Terus hukumnya apa? Hukumnya regulasi sendiri. Benar. Hukumnya apa kalau kayak seperti itu? Kan dia pinjam, hutang boleh apa enggak? Boleh.
Terus dia gantikan HP-nya sebagai jaminan, boleh apa enggak? Boleh. Terus sekarang hukumnya apa? Ya udah, gimana nih Pak? Ribanya dari mana? Ada yang bilang ribanya dari mana? Dari tulisan. Oh, belum dikembali. Kan selama barang jaminan itu belum salah. Majukan, tulisan yang punya. Ya. Boleh apa enggak? Sah apa enggak? Haram apa enggak? Enggak, Sah. Halal berarti. Ada yang berpendapat lain? Berarti fix kalian sepakat ini halal ya? Ya, halal. Halal. Tapi kan HP-nya tadi dipakai apa enggak? Dimanfaatkan apa enggak? Nah, barang gadai itu aku tanya, boleh dimanfaatkan apa enggak? Boleh. Hah? Enggak boleh. Berarti kan dia itu memanfaatkan apa yang bukan miliknya. Boleh apa enggak? Berarti halal. Berarti dia itu boleh hutang, boleh juga menggadaikan. Tapi masalahnya dia itu memanfaatkan HP gadaiannya. Dan itu yang menyebabkan keharaman. Tidak boleh teman-teman. Kita apa namanya? Itu ini hutang ke apa? Hanum. Hutang ke Hanum 50. Dia itu gak punya uang, tapi dia itu jaminannya itu pakai misal lipstick lah. Jaminannya itu lipstick, dia menggadaikan lipstiknya. Sedangkan si siapa? Rito itu pakai lipstiknya. Itu pakai gadai barang gadaiannya, boleh apa enggak? Enggak. Dia pakai bukan miliknya, boleh apa enggak? Enggak. Berarti dia boleh utang piutang, boleh menjadikan itu sebagai barang gadai, tapi kalau dia memanfaatkan barang gadai tersebut itu tidak boleh, haram namanya. Sampai sini bisa dipahami? Baik, karena sudah duduk ke kelompok, saya berkata KPD. Kelompok 2, kelompok 3. Iya. Yang auditori siapa? Auditori gak tahu namanya. Halo. Siapa? Auditori. Kamu bayar nanti saya kasih hadiah. Boleh pilih. Ayo. Ini boleh di dalam-dalam. Boleh. Nanti yang bisa presentasi masuk ke depan bisa milih hadiah kelompoknya. Mau motornya Mas ya? Saya masih waktu. Kan pakai hani. Ya udah. Yuk.
Ayo kelompok lagi. Loh, aku ada satu. Kalau mau gabung sini tulis semua ya. Masih ini satu di depan ini ada ikan 8 lah. Kok malah makan logo ya? Ya wis 3 kontrol dhewe lah. Oke, sudah selesai. Yang mau mencoba ayo saya hitung sampai 10 boleh. 1, 2, 3. Ya. Dan saya maju hapus. Oke. Masuk semua yang visual. Visual kelompok berapa? 1, ayo. Nomor 5 ini kan ceritanya gini loh ya. Oke, Nah, Ibu Tumini, sapa sing ibu jenenge Tumini rek? Berkumpul dengan teman-temannya dalam arisan. Nah, pas mau berlalang dari Ibu Maisa loh. Ibu Tumini ini seneng ngambil gelangi yang digawe ambek Ibu Maisa loh. Nah, motifnya ku apik jarene lah. Terus Ibu Tumini ku nawarno anak Bu Maisa loh. Bu, gelangi tukeran ya ambek gelangku. Nah, sing ditakoni ya pertanyaannya. Lek baterai ku antara Ibu Tumini karo Ibu Maisa berarti sama? Apakah itu termasuk riba? Jawabannya enggak. Selama beratnya dan jenisnya. Loh. ya, coba yang benar. Lanjut. Terus yang B, jika terjadi bater apa tuker gelang masih itu. Itu berarti beda. Misal gone Ibu Tumini ku 20 gram. Sama sementara gone Ibu Maisa 20 gram. Termasuk riba atau enggak? Lek bukan riba, jelas nolak. Jika riba solusinya apa? Nah, termasuk riba. Karena gone Ibu Maisa lebih berat dan lebih mahal. Lebih berat, ya. Solusinya Ibu Tumini nambah gone. Nambah. Nambah duit. Bayar ngono ya wis. Ya. Riba apa itu? Riba, apa boleh ngarani yo? Kan ada 2 macam riba. Betul. Ya, betul. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeay. Oke, silakan boleh pilih ya. Kamu Mas? Satu kota. Satu kota buat satu kelompok. Buku sudah bel. Sudah bel, maka kita akhiri pelajaran kita pada ini. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Oke, jangan lupa tetap mempelajari bab yang telah kita pelajari sama-sama. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas Andalusia bab SKI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.